Oke. Kayaknya udah lama banget aku nggak syuting di studio, duduk, ngomong di depan kamera kayak begini. Jadi saatnya aku hadirkan kembali konten seperti ini. Karena memang belakangan aku syutingnya keluar terus ya, kayak What People Wear, F-vlog, shopping vlog. Jadi aku pikir, saatnya menghadirkan kembali konten-konten yang ada di dalam studio kayak QP OTM sama 4 cara style. 4 cara style sebenarnya aku masih bikin sih, tapi aku pindahin dari YouTube ke TikTok dengan alasan biar semua sosial media saya hidup dan menghasilkan uang. Instagram, TikTok, sama YouTube semuanya berjalan dan bisa menyajikan konten-konten yang berbeda satu sama lain. Karena basically 4 cara style itu kan video dimana aku fokus ke satu item, lalu aku styling satu item itu menjadi 4 look yang berbeda. Dengan durasi kalau di YouTube biasanya kayak 10 menit, 12 menit, paling singkat 8 menit. Nah aku ngerasa kayaknya bisa deh gue kemas video dengan informasi dan visual yang kurang lebih sama. 4 cara style tapi ya dikurangin 1 kali ya, jadi 3 cara style. Dengan rentan video yang jauh lebih singkat di range 1-2 menit. Jadinya juga lebih bite size gitu untuk banyak orang nonton. Jadi hopefully bisa reach out ke lebih banyak orang, terutama buat teman-teman yang kurang suka fashion pun lebih bisa nikmatin gitu. Karena videonya pendek 1-2 menit doang instead of 8-12 menit. Jadi buat teman-teman yang mau nonton video 4 cara style atau 3 cara style aku bisa kindly visit my TikTok. Linknya ada di description box. Oke, kita kembali ke video di studio ini. Ini bukan video QPOTM sebenarnya, tapi karena aku mau rutinkan kembali segmen itu, jadi ini anggaplah video starternya tipis-tipis. Aku mau review fashion item yang belum lama ini aku beli, dan ini adalah salah satu wishlist saya yang akhirnya terbeli. Yaitu local brand namanya Aesthetic Pleasure. Ada beberapa item di sini. Ada tas, terus ada jaket, ada celana, dan ada rok. Berikut shopping vlognya pas aku lagi main ke showroomnya Aesthetic Pleasure. Lu bisa lihat wajah bahagia gue gak sih walaupun pakai masker tapi. Hah? Ini spesialnya adalah si tas ini kan ada flapnya nih. Suatu hari bosen nih dengan flapnya. Lu bisa buka dari sini. Wow. Jadi flapnya itu interchangeable. Ada yang ini belum dipasang aja udah kelihatan bagus ya. Terus ada yang coklat kalau mau kelihatan lebih kalem. Mau coba yang mana dulu, Tay? Let's go with this one. Enak aja, tas gue yang milih dong. Masa lu yang ngatur? Wah, ini sih keren banget sih yang ini. I need it. Ini, lah bukannya udah ada di? Oh baru ya? Oh iya. Bikin sih pon ini. Sold out sih ini. Belum sempat. Karena gue juga masih mau beli nih, kayak yang merah. Iya. Merah yang ini. For sale nggak nih yang merah di sini nih? Bisa diatur ya? What the hell? Kenapa? Maaf, gagal lihat kalian. Cerita kalau ada masalah. Jangan marah-marah, rusakin furniture orang. I'm sorry, little one. Bagus juga. Kenapa lo harus bikin size ya Pon ya? Jadi bikin galau, bikin galau. Mana warna yang paling oke menurut Tay? Yang kecil? Hijau. Hijau ya? Hijau. Dari hijau atau hitam sih? Antara dua itu sih. Ya hijau juga. Hijau emang bagus sih. Ini tuh all size ya? Atau? All size ya? Iya, bukan sulap, bukan sihir. Sekarang t-shirt nanti bisa jadi skirt. Gue coba pakainya as t-shirt dulu ya. Ya, tapi ada crop gitu, tapi bisa nggak bisa? Crop ya? Oh, karetnya. Oh, karena pas lagi diganti jadi skirt, karetnya harus nahan ya. Menurut gue nggak crop banget sih. Seru sih. Jadi ada banyak kan ininya nih. Buttonsnya ya, ada banyak nih. Desainer bantuin dong. Dia malu videoin juga. Sebelum jadi rok, coba lu bisa bikin look apa saja. Bener-bener bisa. Buktikan Aesthetic Pleasure multi ways, coba. Oke. Challenge accepted. Bisa lu kayak gini gitu kan. Gini dua-duanya ya, misal atau gini Oh, doang. oke. Or misalnya kayak gue kemarin agak ngarang. Lo layer tangan panjang hitam-hitam gitu juga keren sih. Misalnya cuma setengahnya mau buka. Sesuka gua mainin si 6 kancing ini ya. Iya, nih misalnya lo kayak sini. Sengaja dibikin asimetris ya kancingnya ya. Lo suka kayak reversible aja gitu, ya udah lo jadi hitam polos aja roknya misal. Jadi rok.
Wah, like sih. Kepikiran aja sih, Pon bikin begini. Awalnya tuh cuma kebalik rok aja tadinya berarti. Tiba-tiba gue kepikiran kayak kenapa gue kasih kancing ya bisa jadi Bisa jadi t-shirt sekalian ya. Bungkus. Beli Pon. Bungkus yang ini bungkus. Ini bagus sih. Bagus. Ini keren sih. Ini bagus banget. Mau beli juga yang ini? Iya mau. Alhamdulillah ya. Tapi yang ini juga oke loh. Lu belum coba ya yang Sunderland? Belum. Oh ini juga multi ways banget ya. Multi ways semulti-multinya ini kan. Yang ini ini kayak buat model deh, jadi kayak panjang banget. Panjang berarti nggak segini kalau yang ukuran aslinya. Ini lu harusnya suka nih Tai. Dia lagi suka yang bootcut gini. Oh iya bener Kiko banget ya. Iya ya Kiko tuh sering banget bikin yang warnanya kayak ada dual gitu ya. Tinggi ya slitnya ya. Wah detailnya. Sekarang gue udah dibuat jatuh cinta, tapi barangnya nggak ada di sini dan nggak bisa beli sekarang. Oh iya sih bisa online sih. Iya sih. Semuanya tuh ada size ya Pon ya. Dari rok, celana, kemejanya, boleronya. Wah, aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta. Roknya sih kacau sih. Paling nggak laku loh. Maksudnya paling slow dibanding celana. Oh, apa orang bingung kali ya pakainya, stylingnya? Cocok ya. Mungkin kali. Mungkin karena terlalu statement kali untuk banyak orang. Iya. Kayak waduh, over ya takutnya gitu. Kemana nih? Masih cowok gitu kan? Iya, soalnya Tujuan koleksi ini kan kayaknya unisex ya. Celana, rok, dan bajunya. Kalau lu harus urutin mana ranking satunya? Gue yang pertama celana. Oh, lu celananya Gue pertama? celana. Oh, celana. Celana, Iya. rok, baru bajunya. Sure. Jadi kalau mau dibikin jadi lengan panjang, tinggal ditempel ke lu masukin aja langsung kayak tadi. tinggal dikancing Tapi lu ya. pakai gini juga kan kayak kancing dulu. Iya, nggak dikancing juga bisa ya. Jadi kayak makin nambah aksen gitu. Oke. Decided. Rok ya. Bungkus. Gue lagi mikir sih kayak either ini atau si ini gitu. Mungkin karena ini bisa crop juga kan. Mana menurut lo? Atasannya yang ini atau yang shirt yang tadi ada bolero? Inilah. Oh gitu? Inilah. Ini ya? Inilah. Mesti cek habis ini di Sonderlab. Iya. Sekarang kok. A few moments later. Ya, SS sold out. Pengennya memiliki Pon, bukan pinjam. Ya, adanya M ada, L juga ada. SS sold out. Gitu. Ini ya kegunaan kenal ordal gitu. Penting. Bungkus. Kembali ke studio, mari kita review itemnya dengan lebih jelas dan komplit. Dimulai dari wishlist aku yang akhirnya terbeli, yaitu tasnya Aesthetic Pleasure. Jadi nama artikel produk ini Isolation Bag, dan yang spesial dari tas ini adalah flapnya bisa diganti-ganti, kayak tadi kalian udah lihat di shopping vlog. Jadi bisa dibilang kalau tas ini anti bosen, karena desainnya bisa berubah-berubah tergantung kalian pakai flapnya warna apa. Makanya aku beli tasnya yang warna hitam, biar aku bisa pakein flap warna apa aja dan cocok. Sekarang aku punya 4 flap yang berbeda. Jadi ada flap yang warnanya coklat, terus ada flap yang ini paling statement, snake skin, warnanya abu. Terus ada yang warna hitamnya ada 2, tapi beda tekstur. Yang ini teksturnya sama persis kayak tasnya, tuh smooth leather. Yang satu lagi teksturnya berbeda, yaitu crocodile leather. Jadi warnanya black on black, tapi lebih statement karena ada tekstur dari si crocodile leathernya. Sebetulnya tasnya juga bisa dipakai tanpa flap. Ini desainnya kalau dengan flap, ini desainnya kalau tanpa flap. Overall looknya jadi lebih clean, tapi tetap ada detailnya. Tergantung kalian lihatnya dari sisi mana. Kalau dari sisi depan, clean. Tapi kalau lihat dari sisi belakang, ada detail zipper yang harusnya ini tempat si flapnya di zip. Karena tanpa flap pun, tasnya sendiri ini udah punya closure, yaitu pakai zipper. Tuh, ada red slatingnya. Jadi walaupun tanpa flap tetap bisa ditutup. Aku beli yang ukurannya paling gede. Selain ukuran ini ada 2 ukuran lain, ada yang sedang sama yang paling kecil. Jadi yang ukuran sedang itu namanya mini, yang ukurannya kecil itu micro. Dan yang flapnya bisa dilepas pasang, bisa diganti-ganti, itu cuma 2 ukuran, yaitu yang paling gede dan yang sedang, yang mini. Yang micro, yang paling kecil itu nggak bisa diganti-ganti flap.
flapnya. Buat ukurannya ini lumayan gede, mari kita ukur. Lebarnya hampir 33 cm, tingginya sekitar 23 cm, dan lebarnya hampir 15 cm. Jadi ukurannya lumayan gede, tapi yang pasti laptop berukuran 13 inch atau 14 inch, kayak aku pakai laptop 14 inch, nggak masuk. Tapi kalau kalian bawa tablet 10-11 inch, bisa masuk ke tas ini. Terus di bagian handle-nya ada strap clip, jadi bisa handle-nya nggak bisa dibuka, jadi ekstra aman plus lebih enak juga kalau lagi di tank-tank kayak begini. Untuk isinya lumayan lega karena ini juga ukuran yang paling gede. Di dalamnya ada 2 kompartemen, 2 kompartemen yang dipisah sama pocket di tengahnya. Total pocketnya ada 3, 1 di tengah, 1 di sisi kanan tanpa zipper, 1 di sisi kiri dengan zipper. Dan walaupun tadi aku bilang ada 2 kompartemen, sebenarnya kompartemennya ini di bagian dalamnya tuh nyambung karena pocket yang di tengah tuh nggak sampai ke bawah mentok. Oh, sama Popon ada bilang, jadi zippernya itu lumayan panjang nih, kayak sampai dangling gitu ngegantung di sini. Ini kalau mau dibikin lebih clean, bisa dimasukin ke dalam. Jadi overall looknya jadi lebih bersih lagi. Tapi kalau aku pribadi malah suka ya si zippernya itu dangling around kayak begini. Lebih ada detailnya gitu jadi. Terus tas ini juga dapat strapnya. Jadi bisa dibawa tank-tank di handle-nya. Atau kalau mau di sling juga bisa. Strapnya tinggal dipasangin. Terus tasnya bisa di tank-tank di bahu. Atau mau di selempangin juga bisa. Panjang strapnya sedang lah ya, lumayan, gak pendek-pendek banget. Jadi sistem adjustnya itu kayak belt. Aku udah setel di yang paling panjang. Kalau mau lebih pendek bisa ada 1 lubang lagi. Buat aku tas ini desainnya 100/10 sih skornya. Karena selain anti bosen, flapnya bisa diganti-ganti. Buat orang yang suka mix and match outfit, ini juga versatile banget. Kalau lagi pakai outfit yang ada warna earthy tone-nya, bisa pakai flapnya yang warna coklat. Kalau lagi mau bikin look yang ada statement-nya, bisa pakai flapnya yang grey snakeskin. Lebih statement jadi looknya. Atau kalau lagi mau pakai tas ini buat meeting, buat kerja, bukan buat berfashion, bisa pakainya yang subtle aja. Pakai yang black. Atau gue mau ngantor, tapi mau keren juga, mau ada fashion look-nya. Bisa pakai yang croco leather warna hitam. Dan aku baru punya 4 flap. Aku bisa tambah lagi flapnya kalau mau bikin warnanya merah, mau bikin warnanya biru, mau bikin warnanya hijau, dan seterusnya. Plus kalau dipikir-pikir lebih hemat juga sebetulnya. Daripada kita nambahin tas, kita tinggal beli flapnya doang yang harganya ya udah pasti nggak semahal harga tasnya. Jadi buat teman-teman yang nyari tas isolation bag ini very recommended. Selain fungsional karena ukurannya gede, muatnya banyak, tapi juga stylish banget, very versatile untuk di mix and match. Dan review aku barusan juga berlaku untuk yang ukurannya sedang ya, karena flapnya juga bisa diganti-ganti, tinggal fungsionalitasnya mengikuti ukurannya, tergantung kalian mau bawanya barang sebanyak apa. Oh ya, buat tasnya sendiri dapat dust bag, terus untuk flapnya juga dikasih dust bag ya. Oke, sekarang kita lanjut ke apparelnya. Yang pertama jaketnya. Ini modelnya kayak jaket tapi closure-nya pakai button yang kecil-kecil. Buttonnya kayak button kemeja sebetulnya. Dan pas lagi dikancing nanti buttonnya ngumpet karena sistem closure-nya tuh yang double flap. Ini pas udah kekancing, looknya clean, nggak ada button yang kelihatan. Ada 2 pocket di dada, yang sebelah kanan ada zippernya, tapi zippernya ini cuman hiasan doang karena pas lagi dibuka nggak ada kompartemen tambahan buat pakai pocketnya, tetap harus lewat atas. Di bagian lengannya juga ada zipper, jadi bisa dimainin stylingnya, bisa dibuka tutup. Bagian hemnya unfinished detail, both di badannya dan juga di lengannya. Jadi seiring waktu bakal ada benang-benang yang keluar dan itu memang desain yang diincar. Tapi kalau kalian ngerasa belelnya udah terlalu parah, benangnya juga bisa kalian gunting-gunting biar nggak terlalu panjang menjuntai-juntainya. Aku pakai yang size M, pas aku lagi pakai jatuhnya di sekitar area pinggang. Jadi kalau pakai jaket ini lumayan bikin kelihatan nambah tinggi karena porsi kakinya bakal kelihatan full dari pinggang ke bawah utuh. Terus walaupun warnanya hitam polos tapi tetap ada statement looknya. Satu karena si zipper yang ada di dada, kedua karena bahannya dari satin, jadi looknya shiny. Terus bagian pundaknya juga walaupun nggak pakai padding, tapi karena konstruksi dan jahitannya sedemikian rupa, jadi pas lagi dipakai pundaknya itu kelihatan lebih lebar. Walaupun nggak keras ya, karena nggak ada paddingnya, jadi kalau pundaknya dipencet ya bakal kempes juga. Ini very recommended buat kalian yang lagi nyari crop jacket atau yang lagi nyari jaket dengan statement look tapi tetap mau yang subtle, nggak mau yang heboh, nggak mau yang ngejreng. Next, celananya. Ini koleksinya Aesthetic Pleasure yang eksklusif rilis di Sonderlab, jadi kalau kalian mau beli harus belinya via Sonderlab. Warnanya dual tone, ada warna hitam sama ada warna coklat, dan cutting polanya lumayan menarik karena kalau dilihat dari belakang, warna coklatnya itu ada di tengah, terus makin ke bawah tuh makin twist. Jadinya pas lagi dilihat di bagian depan, coklatnya itu kayak datang dari pinggir semakin ke tengah. Sampai akhirnya porsi coklat sama hitamnya 50-50. Kalau dilihat dari depan kayak sebelah kanannya hitam, sebelah kirinya coklat. Di bagian pinggang belakangnya ada karet, jadi aman buat berbagai ukuran pinggang. Ada logo Sonderlab di pinggang sebelah kiri. Terus di hem celananya di bagian intersection antara warna hitam dan coklatnya ada zipper yang bisa dibuka
lumayan lebar, bisa dibukanya sampai sepanjang ini opening slit-nya. Jadi stylingnya kita bisa mainin jadi bermacam-macam look. Cutting kakinya cut bray, terus ukuran panjangnya itu pas, just nice. Jadi tinggi aku 172-an. Kalau aku pakai celananya di area pinggang, kakinya itu jatuh persis di sepatu. Kalau celana ini di-combine sama jaket crop yang barusan, wah itu jatuhnya kelihatan jenjang banget kakinya. Plus karena warnanya dual tone, ada coklat, ada hitam, jadi buat di mix and match juga menarik. Karena ada dua warna yang kita bisa ambil sebagai faktor dalam color matching. Contohnya karena ada warna coklat, jadi celana ini cocok kalau dipakai buat mix and match bikin earthy tone color outfit. Misalnya di-combine sama jaket yang sekarang aku lagi pakai warna hijau olive, jatuhnya cocok. Atau mau dipakai bikin monochromatic look, misalnya pakai atasannya warna coklat juga walaupun beda shades. Kayak contohnya aku pakai atasan sleeveless yang warna coklatnya lebih muda, jatuhnya juga oke. Karena ada si warna hitamnya ngasih flavor tambahan ke monochromatic look coklatnya. Atau sebaliknya, kita mau ngambil warna hitamnya untuk kita bikin monochromatic look. Kayak contohnya di sini aku pakai leather jacket warna hitam, tetap ada flavor tambahannya karena warnanya hitam ketemu hitam, terus ada tambahan si warna coklatnya untuk ngasih point of interest lebih. Tapi mungkin celana ini agak tricky kalau kita combine-nya pakai atasan yang warnanya macam-macam, karena warna hitam mungkin masuk ke semua warna, tapi warna coklatnya mungkin akan lebih tricky, nggak segampang cocok itu buat di-combine sama warna-warna lain. Yang terakhir, roknya ini juga koleksi yang sama ya, rilisnya eksklusif di Sonderlab. Warnanya pun sama persis kayak celana barusan, hitam dan juga coklat. Jadi desain roknya itu sebetulnya agak mirip sama kilt, karena di bagian depannya tuh nggak ada pleating sama sekali, lempeng aja jahitannya. Di belakangnya juga nggak ada pleating. Bedanya kalau kilt di bagian belakang ada pleatingnya ya. Nah warna coklatnya itu ada di kedua flap ini. Flapnya bisa dibuka tutup pakai button yang ada di body dari roknya. Buttonnya warna silver dan ada banyak banget. Kalian bisa mainin desainnya, looknya dengan cara mainin peletakan kancingnya. Kita bisa buka kancingnya, bisa tutup, tutupnya pun bisa sesuka kita. Kalau mau ditutup simetris sesuai letak-letak buttonnya bisa. Atau kalau mau dibikin buttonnya simpang siur, misalnya letak button yang di tengah, kita kancingnya sama button yang di atas, ngehasilin look yang bermain draping jadinya. Dan ruang buat eksplorasi stylingnya itu luas banget karena buttonnya ada banyak pol. Atau kalau kalian males mainin styling buttonnya, kayak nggak usah diapa-apain, dibiarin aja kebuka semua, ini juga looknya udah keren sebetulnya sih. Buat rumus mix and match-nya menurut aku sama persis kayak si celananya, karena warnanya juga sama persis, warna hitam sama coklat. Jadi rok ini juga pasti bagus kalau dibikin monochromatic look, ambil warna hitamnya atau ambil warna coklatnya. Dan karena rok ini capsule collection sama celana yang barusan, jadinya bisa di-combine pakainya. Kalian pakai celananya terus ditimpa sama roknya. Itu juga jadinya layering look yang keren banget. Atau bahkan kalau mau bikin monochromatic looknya lebih ekstra lagi, bisa pakai tasnya yang flapnya warna coklat. Tapi mono itu kan satu ya, monochromatic satu warna. Ini ada dua warna hitam coklat. Stereochromatic, duochromatic, apa ya? Lorochromatic.